Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Erlin Dwi Meningrum NPM 19144600213 dan rekan saya Anis Elyawati NPM 19144600216. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai salah satu model pembelajaran, yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Tujuan model pembelajaran problem based learning. Tujuan yang ingin dicapai dalam problem based learning adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan logis untuk menemukan pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Berikut beberapa tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Resnick menekankan konteks dan keterkaitan pada saat berpikir memiliki beberapa kesamaan antara situasi dan proses itu bervariasi, tergantung dengan apa yang dipikirkan seseorang dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah belajar peran orang dewasa. Problem based learning atau PBL juga dimaksudkan untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran penting yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Dan yang ketiga adalah keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Contohnya seperti guru yang membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan, dan guru tersebut juga memberikan sebuah penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, guru juga menyuruh siswa untuk mencari solusi terhadap permasalahan nyata yang dirumuskan tersebut. Maka, siswa diharapkan mampu mencari solusi secara mandiri. Kemudian, apa saja kelebihan dari model pembelajaran problem based learning? Yang pertama, yaitu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dalam dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar meskipun pembelajaran dalam pendidikan formal telah berakhir. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dalam dunia nyata. Berikut adalah beberapa kelemahan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah ketika siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua adalah keberhasilan model pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga adalah tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran. Sintaks berarti fase atau tahap kegiatan dalam suatu pembelajaran. Dengan demikian,
Sintaks dapat mengindikasikan dengan jelas aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Kemudian, apa saja sintaks pada model pembelajaran problem-based learning? Yang pertama, langkah kegiatannya yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas guru pada langkah yang pertama ini yaitu guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya konstekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Kemudian, aktivitas peserta didik pada langkah yang pertama ini yaitu kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, aktivitas guru yaitu guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Kemudian, aktivitas peserta didik pada langkah yang kedua ini yaitu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Langkah kerja yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Aktivitas guru yaitu memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Sedangkan aktivitas peserta didik yaitu melakukan penyelidikan atau mencari data atau referensi ataupun sumber untuk bahan diskusi kelompok. Langkah kerja yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitas guru yaitu memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Aktivitas peserta didik yaitu setiap kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Langkah kerja yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas guru yaitu membimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Sedangkan aktivitas peserta didik yaitu setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau menyimpulkan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.